Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kalinya malah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, antaranya bisa kita melanjutkan kajian kita setelah kita tadi menunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih Asmaul Husna. Dan masih terkait dengan nama Allah Al-Jamil. Yaitu yang maha indah. Kita masih lanjutkan terkait dengan ini. Qala mu'allif hafidhallahu ta'ala, fahuwa subhanahu yuhibbu dhuhura athari nikmatihi ala abdihi. Terkait dengan hadis sebelumnya, bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang atau cinta atau suka untuk terhadap tampaknya ada asar nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Misalkan seorang hamba ini diberi kenikmatan kecukupan harta dan untuk beli misalkan pakaian juga bisa, maka suka ketika orang itu punya uang yang beli pakaian yang pantas lah gitu. Pantas dan dipakai yang bagus. Misalkan pakai sepatu dan semisalnya. Gambarannya. Pokoknya penampilan yang bagus. Karena ini diantara ini bentuk menampakkan nikmat Allah. Jadi ngetok-ngetok lah bahasa ini. Ini suka. Fa innahu minal jamali alladhi yuhibbuhu. Karena hal itu termasuk di antara keindahan yang dicintai oleh Allah. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal. Jamilun yuhibbul jamal. Jamal agak panjang ya. Kalau jamal pendek nanti unta artinya nanti. Bahasa Arabnya kalau jamal pendek itu unta. Jamalun ini keindahan. Allah itu menyukai keindahan. Ini. Wadzalika min syukrihi ala ni'amihi, dan itu termasuk bentuk syukurnya kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Tapi dengan catatan tetap bukan congkak dan bukan sombong baik dalam berjalannya, penampilannya tidak. Tapi memakai sesuatu yang bersih, yang indah itu adalah termasuk di antara rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Wa syukru jamalun batin. Dan syukur ini merupakan keindahan batin. Fa yuhibbu subhanahu ayyara ala abdihi al-jamal adh-dhahir bin ni'mah wal jamal al-batin bi syukri alaiha. Masyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suka, senang melihat pada hambanya ini yaitu keindahan zahir dengan nikmat yang diberikan tadi, termasuk bisa untuk termasuk nikmat pakaian dan semisalnya ini senang. Demikian juga keindahan batin dengan syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Karena bentuk kufur kepada nikmat, diberi kenikmatan kok enggak syukur, maka ini bentuk kufur. Dan kufur ini perbuatan tidak baik. Maka termasuk keindahan batin ini ketika orang itu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang itu tidak syukur, kurang bisa bersyukur gitu. Maka mengatakan qalil min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maksud juga Allah menyebutkan manusia itu zalumun kafar, banyak zalimnya, banyak kufurnya. Maka syukur ini urusannya
Syukur ini kan ya dengan hati, lisan dan perbuatan. Dengan hati ya bersyukur itu sendiri sudah keindahan. Berarti batinnya ini orang ini batinnya bagus. Ketika orang itu mensyukuri nikmat, bersyukur kepada Allah. Dan syukur dengan hati mengakui semua kenikmatan dari Allah. Dengan lisan senantiasa lisan memuji Allah, menyanjung Allah. Nah, ini dengan lisan. Dan syukur dengan perbuatan, dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Orang yang semakin taat ini makanya semakin syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian wali mahabbatihi subhanahu wa ta'ala lil jamali anzala ala ibadihi libasan wa zinatan tujammilu dawahirahum wa amarahum bittaqwa litajmala bawatinuhum. Ya, karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap keindahan, Allah Taala menurunkan kepada para hambanya ini pakaian dan perhiasan untuk memperindah ini penampilan dohirnya. Namanya pakaian ya pakaian sebagaimana pakaian yang tampak, pakaian dikenakan di badan juga berperhiasan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk bertakwa agar batinnya ini juga menjadi indah. Jadi keindahan batin, keindahan dohir dengan pakaian, dengan perhiasan, dan dohirnya batin dengan takwa, dengan ketakwaan. Qala ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Al-A'raf ayat 26. Saya baca itu. Al-A'raf ayat 26. Wahai anak Adam. Al-A'raf ayat 26. Ketemu? Naam. Wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian yuwari sawatikum warisha, yang menutupi ini aurat, aurat kalian, warisha. Walibasu taqwa, dan pakaian ketakwaan, al itu khairun, yaitu lebih baik. Demikian juga terkait dengan penduduk surga. Allah tak berfirman walaqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Surat Al-Insan ayat 11 hingga 12. Walaqahum nadratan wa surura, dan tidak Allah bertemu dengan mereka ini dalam keadaan nadratan wa surura, berseri-seri dan bergembira. Wa jazahum bima sabaru, Allah memberikan balasan kepada mereka atas kesabaran mereka dengan jannata wa harira, surga dan harira, sutra, pakaian sutra. Ini fajamala wujuhahum bin nadrah wa bawatinuhum bisurur wa abdanuhum bil harir. Maka Allah menjadikan indah wajah mereka bin nadrah, berseri-seri, dan batin mereka dengan bergembira. Gembira ini berarti menunjukkan batinnya indah dengan kegembiraan. Wa abdanahum, dan memperindah badan mereka bil harir, dengan pakaian sutra. Di dunia bagi laki-laki enggak boleh pakai pakaian sutra. Nah, di surga kenakan pakaian sutra. Hada wa tamamul minnati ala ahlil jannah wa a'dhamun ni'ami ru'yatuhum ilahahum.
wa rabbahum wa maulahum al-jamil al-jalil subhanah fa innaha a'zamu ma yu'tauna wa ajallu ma yanalun wa hiya qurratul uyun wa bahjatun nufus wa sururul qulub wa nadratul wujuh wa a'zamul ikram. Dan ini wa tamamul minnah termasuk kesempurnaan dari minnah itu karunia yang diberikan kepada penduduk surga, dan kenikmatan yang paling agung adalah mereka bisa melihat ilah sembahan mereka dan Rabb mereka, wa maula al-jamil al-jalil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang paling agung ini melihat wajah Allah. Jadi surga di akhiratnya. Fa innaha a'zamu, sesungguhnya hal itu bisa melihat wajah Allah merupakan pemberian yang paling agung yang diberikan kepada mereka dan sesuatu yang paling besar yang mereka terima. Wa hiya qurratul uyun. Ia merupakan qurratul uyun. Jadi penyejuk di mata hati, penglihatan, menyenangkan, bahjatun nufus. Wa surul qulub, jiwa menjadi senang, hati juga gembira, dan juga nadratul wujuh, wajah yang berseri-seri. Wa azamul ikram, pemuliaan yang paling agung. Di dalam Sahih Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannata yaqulu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum wa yaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al jannata wa tunjina minan nar." Qala fayaksifu al-hijaba fama utu syai'an ahabba ilaihi minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penduduk surga telah masuk ke surga, Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian? Sudah nikmat, di dalam surga nikmat sekali. Mereka mengatakan, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami ini putih? Putih maksudnya menunjukkan apa? Kemuliaan. Diputihkan wajah mereka. Bukankah alam tudkhilna, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Ini kan sudah kenikmatan yang besar sekali. Qala, belum bersabda, fayaksiful hijab, maka Allah ini menyingkap hijab. Maka tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudarrah wala fitnah mudillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ini kita minta pada Allah taala untuk bisa melihat, minta lazatnya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan dari nama Allah Al-Jamil. Berikutnya adalah kita masuk pasal 274, nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid ini maksudnya termasuk yang menyempitkan. Al-Basit yang melapangkan. Yang menyempitkan termasuk menyempitkan rezeki. Mereka melapangkan rezeki. Ini Allah Ta'ala. Jadi memahami ini juga penting. Supaya hidup ini kan kadang naik turun. Ya kan? Kurang kerja juga ada rezeki, ya dilapangkan, kadang disempitkan. Maka ketika memahami
mengenal nama Allah. Ada namanya Al-Qabid, Al-Basit. Dan nama ini disebutkan di dalam Sunan Nabawiyah dan di dalam Sunan dan juga Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, jadi Ghulasir ala ahdi Rasulillah sallallahu faqalu ya Rasulullah law sa'arta wa qala inna huwal khaliqul qabidul basitur razik al-musa'ir wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin zalamtuha iyyahu fi damin wala malin. Maksudnya apa? Jadi ini harga-harga naik di masa Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau menentukan ini apa harga. Faqala, beliau bersabda, sunnya Allah itu Al-Khaliq. Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Qabid, yang jadi masuk Al-Qabid yang memegang atau menyempitkan, Al-Basit yang melapangkan, Ar-Razik yang maha memberikan rezeki, Al-Musa'ir masuk yang menjadikan harga Al-Musa'ir. Wa inilah arju, sungguhnya aku benar-benar berharap agar kiranya aku bertemu dengan Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntut aku bimadlamatin, dengan suatu madlamah, kedoliman yang aku lakukan kepadanya, baik terkait dengan darah ataupun dengan harta. Ini Nabi yang takut, dipingin ketika bertemu dengan Allah tidak ada yang orang yang pernah didolimi, baik terkait dengan ditumpahkan darahnya atau dirampas hartanya, menuntut. Maka dalam hal ini juga kita itu diperintahkan ya oleh Nabi itu agar menyelesaikan urusan dunia itu di dunia. Jangan sampai nanti urusan kedoliman, jangan sampai ada kedoliman dengan orang itu dibawa mati. Nanti ditagih di akhirat salah. Selesaikan di dunia. Karena di akhirat tidak ada lagi uang, nggak ada lagi harta. Yang ada cuman amal ataupun dosa. Kita sering mendengar muflis, tentang orang yang muflis, bangkrut. Itu orang yang datang dengan di dunia ahli ibadah, membawa pahala yang banyak, begitu mati membawa pahala yang banyak, ya sholat, yang puasa dan yang lainnya, pahalanya banyak. Tapi akhirnya habis bahkan terakhirnya membawa dosa-dosa orang yang pernah didolimi di dunia, karena dia telah berbuat dolim di dunia. Hati-hati yang masalah ini, jangan disepelekan. Jangan sepenting ibadah, tapi dengan orang lain banyak berbuat dolim. Entah menyakiti, entah mengambil hartanya, entah kemudian menggibah dan seterusnya, menodai kehormatannya banyak. Makanya hati-hati. Kayak ini sini saya mengatakan aku berharap kiranya aku ketika bertemu dengan Allah ini tidak ada seorang pun yang menuntutku ini dan kezaliman yang aku lakukan kepadanya, baik bidamin wala malin. Kemana Al-Basit? Al-Basit adalah alladzi yabsutu rizqahu liman yasha min ibadihi. Perhatikan ini. Jadi Basit itu zat yang melapangkan, yang maha melapangkan rezekinya liman yasha min ibadihi, bagi hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi dari sini itu memang penting ya Mama ini. Jadi yang melapangkan rezeki itu Allah melapangkan rezeki itu. Enggak usah hasad ketika ada orang kok dia kerja kok enak, usaha langsung lapang, sukses. Kita ini kok enggak sukses misalkan. Akhirnya ada hasad. Banyak orang itu kan kena tidak baik dengan orang itu ada hasad. Enggak seneng lah orang lain seneng. Dia hasad. Nah, enggak boleh. Terutama berkaitan dengan dunia rata-rata urusan dunia, entah harta, entah jabatan, entah apa, pendapatan. Tapi ini Allah itu Al-Basit, alladzi yabsutu rizqahu, yang melapangkan rezekinya untuk siapa saja yang dia kehendaki dari hambanya. Wal qabid, al-qabid ay alladzi bisa yudayiku ayyuh yakhrum atau yukhrimu man yasha minhu min rizqihi, itu yang menyempitkan siapa saja dia kehendaki dari hambanya dari rezekinya. Jadi menyempitkan rezeki kepada
untuk siapa saja dia kehendaki. Jadi Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyemberikan rezeki. Perhatikan. Lima yara subhanahu fi dzalika minal maslahah lahum. Nah ini. Kenapa kok begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hal itu adanya maslahah bagi mereka. Maka minta pada Allah itu minta yang kebaikan. Kalau minta harta yang banyak belum tentu menjadi baik. Bisa jadi orang itu lah itu harta banyak tapi enggak ibadah. Sibuk usaha nih, enggak sempat ngaji, enggak sempat ibadah, sholat kadang sholat jamaah ketinggalan terus, bisa jadi. Bisa jadi orang kalau diberi rezeki yang pas-pasan, alasan ibadahnya bagus. Atau sebaliknya keadaannya. Itu Allah Maha tahu. Minta banyak duit, minta kemaslahatan. Rezeki yang halal ya boleh minta rezeki yang halal. Maka minta itu rezeki yang banyak atau rezeki yang halal. Beda enggak banyak yang halal? Beda. Maka itu doa habis subuh kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Rezeki halal. Pokoknya halal. Ini. Allah Ta'ala berfirman di sini, wa qala ta'ala walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi. Nah ini. Walakin yunazzilu bi qadari ma yasha. Seandainya Allah itu melapangkan rezeki untuk para hamba-hambanya, niscaya mereka akan baghaw, berbuat zalim, berbuat melampaui batas di muka bumi, semena-mena di muka bumi. Baghaw. Walakin akan tetapi Allah menurunkan itu sesuai dengan ukuran biqadarin ma yasha, apa yang dia kehendaki. Maka kita enak. Jadi segoro wayahe bahasane ngono. Misalnya minta apa-apa kok belum dikasih, mungkin belum waktunya. Kalau seandainya diberikan sekarang mungkin enggak kuat, mungkin apa. Macam itu enak khusnudzon pada Allah. Ya kan? Ini. Banyak macam itu. Oh ternyata begitu, oh sudah waktunya memang. Oh waktunya butuh ini dikasih oleh Allah. Waktunya butuh dikasih oleh Allah. Ini. Jadi Allah Maha tadi melapangkan dan menyemberikan rezeki ya tentu sesuai dengan keagungan Allah dan kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ada hikmah di situ lah. Wa qabdu at-tadyiqu fi rizqi wal bastu tawsi'ah fihi wal iksaru minhu wa kullu dzalika bi yadillahi azza wa jalla fa huwal qabidul basitul khafidur rafi' al-mu'ti al-mani' al-mu'izzu al-mudhillu la syarikalah. Al-qabdu yaitu maksudnya penyempitan, disempitkannya rezeki. Al-bastu maksudnya dilapangkannya rezeki dan diperbanyak. Dan semua itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Fahuwal qabidul basit, maka dialah Allah yang maha menyempitkan dan juga maha melapangkan. Al-khafid al-rafi' yang merendahkan, yang mengangkat. Al-mu'ti al-mani' yang memberi dan yang menghalangi, tidak memberi. Al-mu'izzu al-mudhillu yang menjadikan orang mulia atau menjadikan orang hina. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Sebagaimana ketika habis sholat kan ada doa Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini kan sering biasa kita baca tuh habis sholat. Apa maknanya? Ini kan maknanya Allahumma la mani'a lima a'toita, ya Allah tidak akan ada yang bisa menahan atau menghalangi lima a'toita, apa yang kau berikan. Jadi kalau misalkan Allah ingin menghendaki Allah itu memberikan seseorang kepada saudara kita yang lain, kepada si A misalkan, kita enggak akan pernah bisa menghalanginya. Walaupun usaha sampai dia mendapatkan ini, enggak bisa. Namanya lima tuita ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Sebaliknya wala mu'tiya lima malaikat, enggak akan ada yang bisa memberi apa yang tidak kau berikan. Semuanya kumpul kepingin memberikan sesuatu pada si A. Kalau Allah tidak menghendaki enggak akan bisa. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi tidak ada
yakni apa, keagungan, harta, jabatan itu tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, tidak akan bisa melindungi pemiliknya dari azab Allah jika mereka dia tidak beriman dan beramal saleh. Nah, ini. Qala ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat ini apa? 245. Qala Ibnu Jarir atau Bari Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah di dalam tafsirnya ini yakni ta'ala dzikruhu bidzalika yang dimaksud situ ya, dan Allah yaitu annahu alladzi biyadihi qabdu arzaqal ibad, yaitu bahwasanya Allah lah yang di tangannya ini qabdu arzaqil ibad, memegang rezeki para hamba, menyempitkan wabastuhu dan melapangkan duna ghairihi mimman idda'a ahlul syirk bihi annahum alihatun wattakhaduhu rabban dunahu. Jadi yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki itu hanyalah Allah. Ilahi turja'un, kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Yani bukan orang-orang yang dianggap Tuhan oleh ahli syirik. Bangsa mereka orang-orang syirik ini mereka memiliki sembahan-sembahan dan dijadikan sebagai Tuhan selain Allah yang mereka sembah. Dan ini ya semakna dengan tadi ini apa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari Anas tadi. Qala si'r ala ati Rasulullah SAW qala faqalu ya Rasulullah, tadi qala si'r fa as'ir lana atau fasair lana faqala Rasulullah innallaha al-basit al-qabid ar-razik wa inilah arju an alqallaha laisa ahadun yatlubuni bimatamatin bi nafsin wa malin, tadi bidamin wa malin. Ya ini maksudnya dengan yang dimaksud Nabi SAW di hadis itu apa? Bahwasanya mahal dan murah, lapang dan sempit itu di tangan Allah. Duna ghairihi, bukan yang lainnya. Demikian pula firman Allah Ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsut, Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Yakbid, ya maksudnya yakbidu ay yaktur bi qabdihi ar-rizqa amman yasa min khalqi, yaitu dengan menyempitkan rezeki dari siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Dan yabsut maksudnya melapangkan, dilapangkan rezekinya bagi siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Wa qauluhu wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan, dan kepada Allah tempat kembali kalian wahai manusia. Fattaqullaha fi anfusikum, maka bertakwalah kamu sekali kepada Allah fi anfusikum, yaitu dalam diri kalian. Antudayyi'u faraidahu, jangan sampai engkau menyanyiakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Wa tata'addau hududahu, dan jangan sampai kalian melanggar batas-batasnya. Wa ayyamala min man basata alaihi minkum fi rizqihi bi ghairi ma adina lahu bil amal bihi rabbuhu. Maksudnya adalah dan yakni barang siapa hendaknya orang yang dilapangkan rezekinya di antara kalian ini jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Bahwa kamu diberi kekayaan, dilamar, jangan kamu berfoya-foya menggunakan hal yang dilarang oleh Allah, itu kan. Demikian juga jangan sampai ketika engkau ini disempitkan rezekimu, kamu melakukan maksiat kepadanya sehingga melakukan apa yang dilarang. Karena semua itu nanti akan kembali kepada Allah, akhirnya kamu mendapatkan azab yang pedih darinya. Misalkan
zaman susah, harga-harga mahal, akhirnya nyolong, mencuri. Nah itu gak ada mencuri, apa, misalkan. Jadi bagi Allah kan sama saja. Harga murah atau harga mahal bagi Allah itu sama enggak? Maksudnya begini. Di saat harga mahal, kalau Allah memberikan rezeki seseorang bisa membeli, bisa enggak membeli? Bisa. Maksudnya. Harga murah, lah murah enggak duit. Apa enggak bisa juga. Hanya sama saja. Sebagaimana ini kadang kata-kata manusia ini kadang ya mungkin terlalu ya ceplas-ceplos apa saja. Misalkan kita sekarang harus 2 anak cukup misalkan, jangan banyak anak gitu. Kenapa? Yelek dulu Pak, zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Zaman sekarang jadi nggak berlaku lagi misalkan banyak anak ya susah misalkan begitu. Zaman percaya ini banyak anak banyak rezeki apa banyak anak banyak susahnya? Yakin nggak banyak anak banyak rezeki kalau zaman sekarang? Siapa sih ngomong nggak yakin? Maksud ya ragu-ragu sih, ini iman loh. Siapa nek ngomong nggak yakin bahaya. Harus yakin. Wallahu yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Demikian juga hadis sejak manusia di dalam kandungan. Istri jenengan misalkan mengandung, punya anak di kandungan, usia 4 bulan sudah ditulis rezekinya. Ditulis rezekinya, terus bahagia sengsaranya, terus ajalnya, terus amalnya tadi tulis. Maka orang dulu itu kan memang simpel. Ya lugu, simpel dan polos, ya kan? Sesuai anak sama anak akeh, rezekinya akeh, banyak anak banyak rezeki. Dulu kan sering begitu. Ya sekarang ya harus tetap dulu sampai sekarang. Ya dulu zaman enak, wong isik titik misalnya. Lahan-lahan masih luas misal. Loh, yang zaman dulu yang bisa maha memberikan rezeki, maha melapangkan rezeki, apa sekarang tidak? Ya tetap. Ya itu diantara mungkin maknanya. Mas kita yakin itu. Sehingga ya ayat-ayat kan tetap berjalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan tetap berjalan itu ayat Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah enggak disangka-sangka. Ini apakah dibatasi? Itu dulu berlaku, sekarang enggak. Tetap berlaku. Artinya kita itu jangan suudzon kepada Allah. Misalkan anak orang enggak berani punya anak, enggak mau diberi anak banyak. Alasannya anak 2 aja susah. Apalagi tambah anak 3, 4 tambah susah. Lah ini kan suudzon. Jadi kalau orang begitu bisa jadi susah betulan. Jadi turuti Allah itu kan menurut prasangka hambanya. Jadi kembali ke sini. Allah itu yang maha melapangkan rezeki dan juga maha menyempitkan rezeki. Maka ketika diberi kelapangan rezeki yang sadarlah itu yang melapangkan itu Allah, bukan semata-mata kamu yang usaha pintar kemudian mendapat sehingga kamu berfoya-foya semena-mena semaunya. Oh di hartaku kenapa kamu ngurus? Terserah aku buat begitu-begitu. Tidak, itu nanti diuji. Bagaimana di dalam surah Fajar kan? Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Apa manusia itu kalau diuji oleh Tuhannya, diberi kenikmatan, diberi kemuliaan, dimuliakan, diberi kenikmatan yang banyak, dia mengatakan, oh Tuhanku telah memuliakan aku. Wa ma idza mabtalahu fa qadaru alaihi rizqan wa yaqulu rabbi ahanan. Apa adapun kau diuji dengan dibatasi rezekinya, disemikan rezekinya, dia ngomong Tuhanku telah menghinakan aku. Tidak, semua itu ujian. Maka yang didapatkan rezeki ya jangan pelit, jangan sombong, jangan congkak, jangan semena-mena dan seterusnya. Ya bersyukur apa enggak diuji. Ya syukurnya tadi semakin taat, semakin mudah untuk menolong orang dan semisal. Digunakan untuk fisabilillah, untuk hal yang diridhoi oleh Allah. Bagi yang diuji dan kesempitan ya jangan maksiat. Jangan kemudian merampok, membunuh, kemudian mencuri, dan yang lainnya. Alasannya enggak bisa makan. Allah yang ngasih makan. Asal ketaatan
dijaga. Maka ini kembali ke sini. Allah itu maha adil dan Allah tahu kemana yang maslahah. Yang penting tugas kita itu sebagai hamba itu apa sih? Taat ke Allah, ibadah ke Allah, minta kepada Allah. Ini. Fa fi hadza siyaqi tanbihun liman basatallahu lahu fi malihi au ilmihi au makanatihi au ayyunfiqa mimma atahu Allah wa ayyuksina ila ibadillah kama asana ilaihi. Di dalam konteks ini ada peringatan. Penting ini. Peringatan bagi orang-orang yang dilapangkan oleh Allah di dalam hartanya atau ilmunya atau kedudukannya, hendaknya ia berinfak, memberikan, menginfakkan dari sebagian apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan hendaklah dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lainnya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Bukan ini dari Allah. Makanya hadza min fadli rabbi, ini semua dari karunia Tuhanku. Ya sudah, aman fotonya. Nah, yang bisa kan. Terus, wa man duyqa atau dayakallah wa man dayaqa alaihi fi dzalika fal yalja ila Allah wahdah taliban maddahu wa aunahu wa fadlahu mu'taqidan annahu la basita lima qubida atau lima qabada wala qabida lima basata wala mani lima a'ta wala mu'tiya lima mana. Ini. Dan barang siapa yang disebutkan oleh Allah rezekinya, maka hendaklah dia bersandar sepenuhnya kepada Allah semata, meminta pertolongan dari Allah, minta karunia dari Allah, meyakini bahwasanya tidak akan ada yang bisa melapangkan apa yang disebutkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menyempitkan apa yang dilapangkan oleh Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang diberikan, tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang dihalangi oleh Allah atau tidak diberikan oleh Allah. Ini yakin. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita SAW pada Yaum Uhud. Dari Uhud, perang Uhud ya. Kina ingkafa musyrikun qala istau hatta usniya ala rabbi fasaru khalfahu sufufan faqala Allahumma lakal hamdu kullu Allahumma la qabida lima basatta wala basita lima qabatta wala hadiya lima adlalta wala mudilla liman hadaita wala mu'tiya lima manata wala mani lima ataita wala muqarriba lima ba'atta wala mubaida lima qarrabta. Allahumma ubsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqima alladhi an-na'imul muqim alladhi la yahulu wa la yazulu. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal qiyamah wal amna yawmal khauf. Allahumma inni a'idun bika min syarri ma taitana wa syarri ma manata. Allahumma habib ilainal iman wa zayyidhu bi qulubina wa karih ilainal kufra wa fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis solihin ghairu khazaya wala maftunin. Allahumma qatilal kafara. Allahumma qatilil kafarata alladziina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rijzaka wa adzabak. Allahumma qatil al kafarata alladziina utul kitaba ilahul haq. Rawi Ahmad wal Bukhari fi Adabil Mufrad. Ini apa? Doa ini yang panjang, dan beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kullu, ya Allah milikmulah segala puji, semua pepujian. Allahumma laqabidu lima basta, ya Allah tidak ada yang bisa menyebutkan apa yang Engkau lapangkan, tidak akan bisa melapangkan apa yang Engkau sebutkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk apa yang Engkau sesatkan, dan tidak ada yang bisa menyesatkan orang yang Engkau berikan petunjuk.
Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak akan ada yang bisa memberi apa-apa yang engkau tidak berikan. Wala mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan. Tidak akan ada yang bisa mendekatkan apa yang engkau jauhkan, dan tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ya Allah, lapangkan untuk kami dari keberkahan, dari barokahmu. Minta dilapangkan. Dan rahmatmu, dan karuniamu, dan rezekimu. Ya Allah, sudah aku minta pada engkau, yaitu an-na'imal mukim, as'alukan na'imal mukim. Jadi aku minta pada engkau kenikmatan yang terus menerus, yang la yakul wala yazul, maksudnya tidak berubah dan tidak hilang. Allahumma ini as'alukan na'ima yaumil qiyamah, ya Allah, aku minta pada engkau kenikmatan pada hari kiamat dan keamanan di hari ya di mana semuanya takut. Ya Allah, ya aku berlindung kepada engkau dari kejahatan apa yang engkau kejelekan, dari kejelekan apa yang engkau berikan kepada kami, dan dari kejahatan apa yang memana apa yang engkau halangi. Ya Allah, jadikanlah kami itu cinta dengan keimanan dan perindah keimanan itu di hati kami, dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran dan kefasikan. Ini doa yang penting juga. Jadikanlah kami itu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang rasyidin, di atas petunjuk. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim, jadikanlah kami dalam keadaan muslim, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh dalam keadaan tidak terfitnah. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-rasulmu dan menghalangi manusia dari jalanmu. Dan jadikanlah waj'al alihim rijzahum wa adzabahum, timpakan azabmu kepada mereka. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang telah diberikan kitab ilahul haq, sembahan yang sebenarnya. Tapi sekira dari sini, ya mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita, dan semakin tawakal kita kepada Allah, dan juga menjaga ketaatan kita kepada Allah, apalagi terkait dengan masalah rezeki ya. Kita hidup di dunia ini mau tidak mau ya, diakui atau enggak diakui, banyakkan orang bagian besar waktunya pun untuk kerja, untuk mencari karunia dari rezeki. Maka ini dengan mengetahui semacam ini berarti semakin yakin dan dijaga ketaatan. Yang penting ya, jaga ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah, Allah itu maha melapangkan ini rezeki. Minta kepada Allah, minta yang terbaik untuk kita semuanya. Naktabi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.